Sungguh aku mengharapkan cintanya. Oh my God. Welcome back di episode In The Circle yang ke-7. Emang rame Kak Gusti di sini tuh. Iya, ada sekitar 1 juta penonton dan viewers aku tuh namanya Circle-ish. Circle? Circle-ish. 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 Iya, lumayan susah memang ya nyebutnya circle-ish. Jadi circle list. Circle-ish. Circle yang sudah di-list sama aku. Oh. Seperti musisi, atlet, entertainer, aktor, semua segala jenis profesi yang bakal aku undang. Dan salah satunya adalah tamu spesial di episode ke-7 kali ini adalah Kak Gusti Pratama. Dengan julukan yang paling terkenal di sosial media di seluruh digital platform itu adalah pematah hati wanita-wanita. Apakah kakak sadar dengan sebutan itu? Enggak begitu. Enggak begitu ya. Emang biasanya kalau orang ganteng itu humble, yang jelek justru malah banyak tingkah. Nah, gitu. Kak, sebelumnya aku pengen nanya nih, aku tuh selalu ya di setiap episode aku pasti ngomong gini, sebelumnya aku pengen nanya gitu, biar dijawab. Nanti kalau misalkan kakak nggak mau jawab, that's okay, skip aja. Apa kabar Kak? Baik. Gimana kabarnya Ratu? Aku kabarnya baik, cuman aku lagi lumayan sedih. Kenapa? Ya seperti yang kita tahu, kita baru kehilangan Oh iya. Kak Vanessa Angel, also Kak Bibi Ardiansa, turut berduka cita. Yeah. Gitu sih, jadi makanya aku pakai baju hitam untuk menghormati respect dan doa dari rumah tadi pas sholat gitu. Pasti. Kakak ada cerita apa gitu? Bukan tentang Kak Bibinya, kita nggak mau bahas itu lah, itu personal, terlalu sedih gitu. Yang ceria-ceria aja yuk, gimana? Betul. Kan katanya nih ya, Kak Gusti Pratama itu adalah grup vokalnya Lima Romeo. Salah satu lagunya itu adalah Denganku Lebih Indah, gitu. Kakak bisa ceritain sedikit nggak awal mula karir kakak tuh bertemu sama Kak Yofi gimana, terus ngegantiin grup yang terdahulunya gimana gitu, supaya circle-ish mengerti bahwa pematah hati para wanita ini tahu perjalanan kakak seperti apa. Iya, kalau misalnya cerita awal ya secara singkatnya waktu itu Mas Yofi adain audisi nyari vokal grup nih, pengen ngebuat vokal grup gitu kan. Sebenarnya nggak ngegantiin yang sebelumnya, cuma memang ada menambah warna baru lagi di grupnya Mas Yofi gitu kan, karena ada Kahitna, Yofi Nuno, terus ada Lima Romeo, dan sekarang lagi ada Arsy Widianto yang anaknya gitu kan, anaknya Mas Yofi sendiri. Nah, udah dari situ akhirnya Mas Yofi dari waktu itu sambil tur Kahitna keliling Indonesia, akhirnya dia dari kota ke kota audisi, dan kebetulan gue sendiri waktu itu pas di Jakarta emang orang Jakarta juga gitu kan, dan dia udah akhirnya ikut audisi, masuk, dan kumpul lah jadi Lima Romeo itu. Segampang itu kan masuk ke Legend, itu kan grup Legend ya kan, Kahitna tuh siapa yang gak tahu Kahitna? Om aku aja tahu Kahitna, yang anak 90-an, karena Legend banget. Segampang itu kah Kak Gusti masuk untuk menjadi bagian dari part Kahitna? Enggak, sebenarnya ada beberapa tahap waktu itu pas audisinya sendiri. Boleh diceritain gak tuh Kak, supaya mereka tuh tahu bahwa menjadi apapun itu tuh ada proses. Iya, nggak ada yang instan. Ada sih, Indomie. Oh iya benar. Built-in masuk. Nah, jadi enak sih hujan-hujan gini. Oke, iya. Jadi kalau misalnya awalnya sendiri waktu itu audisi nggak dibilangin apa-apa, nggak dibilangin kayak udah yang penting datang aja siapin lagunya Mas Yofi, ciptaannya Mas Yofi gitu kan. Dan pas masuk ke ruang audisi waktu itu Mas Yofi sendiri yang main piano gitu. Jadi kayak nervous gak? Itu sampai gemeteran sih, megang mic tuh bener-bener kayak pikirannya kemana-mana gitu kan. Dan waktu itu yang dites pertama kali adalah apa tuh? Selain nyanyi lagu ciptaannya Mas Yofi waktu itu pecah suara. Jadi dikasih lagu itu, dikasih satu lagu, kira-kira waktu itu ada temen yang namanya Pungki yang ngetes, dia nyanyiin satu lagu dan gue disuruh ngambil pecahan 2, pecahan 3 gitu. Which is itu nada yang tingginya ya? Ya, ya, dan akhirnya udah dari situ selesai, dan pas di tahap yang kedua itu ada Mas Yofi tiba-tiba dadakan ngasih lagu barunya dia.
kayak coba pelajarin ini 20 menit, nanti kita langsung rekaman satu-satu. Langsung gitu? Langsung, udah. Itu kesiapan mental sama kesiapan fisiknya tuh gimana tuh Kak? Maksudnya Amin kan, itu kan nervous kan yang pas tahap pertama. Gemetaran segala macam itu, how you control yourself untuk tetap stabil nyanyi itu gimana? Yang supaya pasti nih kayak circleist tuh tahu ketika kalian nervous misalnya mereka nyanyi gitu atau pengen lagi ikut audisi bisa nyontek tips dari Kak Gusti. Iya. Kalau misalnya gue sendiri sih biasanya kalau udah deg-degan ya, itu udah tarik nafas, merem, coba hilang dong menenangkan. Tapi malah kalau itu it works for me. Jadi kayak benar-benar apa ya bisa fokusin, karena kan kalau misalnya udah kayak ketakutan gitu pikirannya suka kemana-mana kan. Dan kadang ya pikiran yang kayak coba living in the moment aja gitu, karena apapun yang terjadi ya it happen gitu. Menarik, tipsnya menarik. Soalnya kalau aku pribadi kalau misalnya aku lagi nervous, aku sih nggak merem Kak. Aku lebih kayak ke aktifin aja gitu. Kayak lebih malah jadi aku kayak, ini akan yang terjadi terburuknya kayak gini, ya udah yang penting aku kasih the best. Jadi aku lebih kayak la gitu, mencoba cheers myself aja gitu. Tapi buat kalian mendingan contoh Kak Gusti aja, kayak itu lebih bagus daripada contoh aku. Enggak lah, masing-masing punya caranya. Iya. Terus Kak, nah yang di tahap kedua tadi yang pas dadakan langsung isi project itu, Kakak sendiri ngedalamin materinya berapa lama? Itu cuma Cause I wanna know skill Kakak tuh sampai mana sih? Sampai terpilih menjadi salah satu bagian dari Kahitna itu kan luar biasa. Wow! Ya jadi sebenarnya dikasih waktu itu 20 menit, tapi paling 20 menit? Paling cepat, paling lama 30 menit. Ini bagus sih jadi clickbait, 20 menit menjadi keluarga Kahitna. Skillnya tidak usah dipertanyakan lagi. Lalu kan? Gitu ya udah, akhirnya udah. Tapi waktu itu kalau Gusti sendiri 30 menit, karena emang butuh butuh menenangkan diri segala macam, ngafalin liriknya, terus melodinya segala macam. Jadi ya butuh 30 menit sih. Butuh 30 menit. Dan waktu itu juga akhirnya kenalan sama peserta yang lain juga, ngobrol-ngobrol gitu. Dan salah satunya ya masuk juga ke Lima Romeo gitu. Gila keren banget. Jadi penasaran skillnya tuh seluar biasa apa sih? Karena dihitung ya, ini circleist kalau kalian notice 30 menit sambil ngobrol, sambil kontrol dirinya dia, sambil pelajarin materinya. 30 menit termasuk cepet banget loh Kak. Iya sih, dipikir-pikir. Ya kan? Gitu loh, itu tapi bisa bagus dan kepilih pula. Pengen denger dong Kak, nyanyi dikit. Masih inget gak lagu yang waktu ituin? Boleh nggak dinyanyiin? Sebenarnya lupa sih lagu yang itu, karena itu nggak masuk di album, nggak masuk di album Lima Romeo. Cuma mungkin nyanyiin lagu Lima Romeo kali ya. Boleh. Oke. Pasti. Aduh, aku udah nggak sabar, aku takut jatuh cinta. Masa pacar aku ada di belakang. Terbahaya nih. Iya nih, aduh aku gimana ya? Aduh, sayang maaf ya kalau aku jatuh cinta sebentaran. Oke. Ini denganku lebih indah. Oh Tuhanku, berikanlah dia untukku. Jadikanlah cinta padaku, meski dirinya belum bisa melupakan kekasih yang dulu pernah isi hatinya. Namun aku takkan peduli, yang penting dia mulai tahu, sungguh aku mengharapkan cintanya. Oh my God. Circleist gak tahu ketika dia natap mata aku langsung pengen single. Aku langsung pengen kayaknya gue putus aja deh gitu. Kak sumpah nggak heran ya, selain gini fisik sih banyak orang ganteng, tapi the way you look at me barusan, aku langsung kayak oke, mau undangan kapan, tanggal berapa, halalnya kapan gitu loh, kayak your voice. Iya, your voice itu benar-benar kok bisa sih? Itu dapat dari siapa? Ayah kah, ibu kah? Nggak, itu bagus banget. Aduh, makasih loh. Ratu juga bagus banget. Enggak, aku mah biasa aja. Nggak, serius bagus banget.
Iya, kalau misalnya bentar. Itu tadi natapnya dari hati atau memang kebiasaan kayak gitu? Ini aku jatuh cinta. Nah, tapi memang kalau nyanyi itu harus dari hati ya, harus mendalami liriknya. Tapi tatapannya itu kayak represent every word. Jadi aku kayak ngerasain gitu, kayak ya udah ayo kita jalan bareng gitu. Kayak wow. Iya ya. Wow. Gitu. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya kalau Mas Yofi selalu kasih ujangan, itu kalau tiap nyanyi sebenarnya gini, jangan berusaha untuk kayak wah keriting bagus segala macam, tapi raw gitu ya. Iya, kayak ya riff and runs gitu, itu kayak nomor sekian. Cuma yang paling penting adalah gimana caranya kita bercerita lewat lagu dan lirik bisa sampai ke penonton. Oh my god. Itu dia yang bikin spesial. Keren banget. Nggak, ini aku langsung jatuh cinta beneran nih Om, gimana Om? Aku benar-benar kagum banget sama suara kakak. Even ini lagi kita kayak di acara podcast In The Circle, kakak natap aku kayak gitu, aku langsung jatuh cinta. Nggak kebayang ketika lo manggung kayak gimana. Gue bakalan nonton sih, fix. Rencana ke depan ada nggak sih kayak konser mungkin deket-deket ini atau album atau project apa gitu, mungkin bisa sharing ke Circle-ish? Iya, kalau misal project sendiri sebenarnya lagi masih proses. Jadi Gusti sendiri kan nih beralih dari Lima Romeo, dari grup, sekarang mau ngerjain project sendiri. Oke, mau solo ya? Ya, karena genrenya juga tadinya sweet pop, tapi sekarang lebih pop ke urban pop. Okay. Jadi memang kalau misalnya ini akan keluar insya Allah 2022. Amin. Kutungguin. Ya, kutungguin, ku beli, ku purchase, ku pre-save. Ya. Amin, pokoknya doain juga. Iya. Sukses juga buat singlenya Ratu, kan baru keluar juga kan. Makasih, iya. Single ke-6-nya itu tentang pacar aku. Iya. Pacar yang mana nih? Tapi nggak usah dibahas dulu lah ya. Pacar yang mana nih? Ya satu-satunya lah yang Jerman itu dong. Yang depannya J. Jeremy lah, siapa lagi? Aduh. Inisial Jeremy. Jeremy, ini namanya Jeremy gitu. Mungkin kakak kenal? Oh, enggak, belum kenal. Belum kenal ya, nanti kenalan orangnya baik banget. Tapi gantengan pacar aku lah. Pastilah. Itu kalau misalnya boleh bocoran sedikit Kak, nanti ketika kakak solo itu kakak bakalan ngegarap as a indie musik atau tetap di bawah naungan Kahitna atau gimana tuh? Jadi kalau misalnya nanti sendiri sih sebenarnya masih ada beberapa orang dari Yofi Widianto Music Factory yang membantu. Cuma yang kali ini konseptor dan segala macamnya dari Gusti sendiri. Wih, gitu. Keren banget. Lagunya nanti bakal bikin sendiri juga? Lagu bikin sendiri juga. Ih, gitu. Jadi singer, songwriter, konseptor, keren. Itu otodidak Kak semua? Otodidak semua. Dan memang kalau misalnya secara Gusti itu anaknya visual sih. Oke. Jadi kalau dengerin lagu segala macam itu visual. Jadi kayak udah kebayang kalau lagu kayak gini, video klipnya gimana, photoshootnya gimana, jadi udah kayak apa ya, visionary kali ya. Visionary ya bisa. Tuh udah ganteng, singer, songwriter, konseptor, fashion, udah bisa semuanya. Aku sampai speechless gara-gara ditatap tadi. Jadi daripada aku yang nanya, mendingan tuh kan sampai salah ngomong. Circle-ish. Yang nanya nih, ada beberapa pertanyaan Kak. Namanya drop the cues. Drop the cues apa drop the keys? Drop the cues aja ya. Drop the cues, itu questions, dan kakak boleh pilih mau jawab atau enggak. Oke. Jadi kalau kakak mau pilih yang ini silakan aja ngomong, nanti kakak jawab. Aku yang bacain ya. Oke. Ini dari Ines Nur Aini. Apa sih hal yang sampai sekarang belum terwujud Kak Gusti? Oke, yang belum terwujud yang pasti punya album sendiri. Oke, which is 2022. 22, insya Allah. Terus punya konser sendiri juga. Amin. Tetap Itu aku sih. Ya. Pasti. Please, Tata. Terus itu. Hayu _atuh haha. Lo ganteng woi. Waduh, makasih. Lo ganteng woi. Responnya apa? Itu pertanyaan atau apa? Gimana ini? Ya. Sebentar itu respon dulu. Makasih, nggak tahu lagi mau jawab apa. Bingung ya itu. Masih gantengan pacar aku, ayo atuh. Ini mah aku aja yang respon mah. Oke lanjut. Ica _Anissa 98. Nggak mungkin nggak punya pacar, publik dong. Waduh. Belum ada pacar.
Dekat-dekat mah ada kali. Dekat-dekat ya ada. Cuma ya begitulah. Lagi mungkin fokus ke musik dulu. Mau fokus ke musik dulu. Iya sih, apalagi 2022. Iya. Bikin lagu sendiri di bawah naungan yang platformnya besar, ternama, legend, kan pasti ada responsibility sendiri ya kan. Iya. I feel you. Lanjut. Masih ada kah? Banyak banget tuh. Iya makanya kan, inilah dia Gusti. Makanya it's an honor for me loh ada kakak datang dari semua. Yang paling banyak drop pertanyaan itu adalah ke Kak Gusti Pratama di episode. Masa? Sumpah beneran nggak bohong. Tanya aja sama aku. Ntar sebentar om butuh waktu deh buat pindahin nih. Iya. Waduh. 2 lagi aja kali ya Kak, kalau semuanya nggak kelar-kelar nanti nih. Sebentar. Itu ada segmentasi baru ntar ya? Iya, biasanya oh iya. Jadi tuh kan nanti ini kan sambil tim aku pilihin pertanyaan yang memang light aja dan berhubungan sama episode kita kali ini. Kalau misalnya mereka kepengen Kak Gusti datang lagi, kalian harus komen, subscribe, like, tuh jangan lupa. Nanti aku bikin episode 2-nya. Part 2? Iya, part 2 untuk nanyain identity, the way you growing up, masa kecilnya gimana, siapa yang ngajarin, lebih detailnya, lebih ke personalnya. Lebih mendalam ya? Iya betul, lebih mendalam untuk siapa tahu kan aku bisa PDKT dan kita nggak pernah tahu gitu kan. Sorry jodoh, biasanya kan jodoh suka salib tuh ya kan. Kita kan nggak tahu loh, kan kita nggak tahu, siapa tahu kakak jodoh aku. Kita nggak pernah tahu kan Nggak jodoh. pernah tahu jodoh tuh, duh. Jodoh pasti Oke, gimana pertanyaannya? Tuh kan, lihat sendiri, kita nggak bohong. Nanti ini ditolong tim editing dimunculin ya. Oke. Pilih aja Kak 2. Kak Gusti boleh pilih dan boleh dijawab langsung. Oke, pertanyaannya ada Kak Gusti dulu waktu kecil cita-citanya apa sih Kak? Apa emang pengen jadi public figure? Oke. Mungkin sebelum ngejawab boleh minum nggak sih? Oh boleh kan? Boleh banget. Kan? Iya kan? Iya Aus. itu sudah aku mau nawarin tadi. Oh, oke. Iya kan? Itu aku mau nawarin. Ini boleh. Ini apa? Jadi ini adalah Coco Curve dan Cafe Curve. Ini adalah minuman dari Malaysia yang udah didistribusikan di negara-negara Asia. Contohnya Singapura, Malaysia, Brunei, dan Indonesia tentunya. Ini produknya Karina Zack. Dan yang bagusnya adalah mereka tuh punya berbagai varian untuk kayak menjaga badan kan. Kakak kan badannya in shape banget nih. Nah kakak tuh cocok banget kalau mau konsumsi ini. Misalnya kayak sekarang nih kita ngopi-ngopi nih, kakak bisa Cafe Curve ini. Nanti aku kasih tenang aja. Boleh dong. Nah yang boleh ini, itu juga? Iya ini juga dua-duanya. Coco Curve. Oh itu yang coklat? Iya ini unisex, tapi biasa kalau cowok dia minumnya yang Cafe Curve untuk pagi hari. Mau dicobain nggak? Boleh dong, boleh cobain. Yang ini ya? Iya, itu udah disiapin sebenarnya juga. Ini yang ini ya? Iya, wanginya kopi banget kan? Iya sih, wanginya kopi banget. Iya. Ratu nggak minum? Oke, aku minum. Aku minum yang Coco Curve, kakak minum yang Cafe Curve. Enak kan? Nah ini tuh selain minuman yang buat memboost energi kita, ini tuh juga bisa menurunkan berat badan atau memaintain berat badan. Oh iya? Iya, bagus juga untuk pencernaan kita. Oke, menarik. Kayak harus stok deh. Nanti aku kirimin, gak usah stok. Tenang, siap. Thank you. Aku kan orangnya baik hati. Setiap orang yang datang sini pasti selalu aku titipkan beberapa barang-barang. Gitu, iya. Terima kasih sponsor. Iya, tepuk tangan dulu ya. Lanjut, berarti kakak langsung jawab. Jadi kalau cita-cita dari kecil emang udah jadi pengen penyanyi. Dari umur 4 tahun itu udah, jadi ada cerita lucu. Jadi waktu kecil, itu sering banget. Bentar Kak, jangan ganteng-ganteng banget apa Kak? Aduh, jadi malu deh kalau kayak gini. Oke, lanjut. Jadi lanjut ya. Iya. Jadi ceritanya waktu kecil itu selalu kalau makan itu harus pasang video klipnya Michael Jackson. I see. Harus, kalau nggak dipasang itu nggak mau makan. Gitu. Jadi dari situ tuh Michael Jackson bener-bener idola sampai sekarang yang mendrive Gusti untuk jadi penyanyi. Tapi kan kalian karakter vokalnya beda. Emang beda, cuma Stage ininya juga beda. Cuma dia work ethicnya luar biasa.
ya. Dan terus tuh ya. yang kerja That's terus. why kakak memilih single dulu dan fokus untuk mencapai goals tadi Iya, barusan. betul I see. sekali. Contoh tuh guys, ketika kalian pengen sesuatu fokus, jangan pacaran dulu bucin kayak Ratu Rizky Nabila, tahu gak? Pacaran dulu, jangan contoh, tidak baik. Apa yang buat happy aja nggak apa-apa. Ya, gitu. Pertanyaannya satu lagi mungkin mau dipilih Kak Gusti. Oke. Banyak ya supaya tidak kecewa fans-fans kakak. Ya kan? Oke. Mau dipilih yang mana mungkin? Oke, bawah ada lagi. Itu aja tuh Kak. Yang mana? Yang mami itu. Yang mana? Maminya Noah. Maminya Noah. Oke. Sedikit aja Ya, ya. sih. Boleh lah ya. Ada pertanyaan dari maminya Noah. Sedekat apa sih Kak Gusti sama almarhum Bibi dan almarhumah Kak Vanes? Sebenarnya kalau misalnya di antara Bibi dan Vanes, Gusti sendiri dekatnya ke Bibi. Karena udah kenal dari 2010. Waktu itu kita abang none bareng. Oh, Abnon. Abnon bareng 2010 dan kita sering banget segrup sampai nunggu pengumuman itu sama almarhum gitu. Terus udah dari situ akhirnya kita ketemu di banyak event gitu kan. Dia kalau nggak salah pernah menang salah satu acara pemilihan model di majalah lah gitu kan. Nah dari situ kita sering banget ketemu di event segala macem, ngobrol-ngobrol sampai terakhir itu ketemu sehari sebelum kejadian sih. Sehari Sebelum kejadian. Jadi pas Rabu malamnya itu Gusti sama temen habis nonton di Plaza Senayan, terus keluar dari bioskop. Kebetulan mereka berdua baru mau masuk bioskop, terus nyapa, Bi apa kabar gitu segala macem. Terus bukannya sehari sebelumnya Kak Vanes sama Kak Bibi ketemu Kak Selin ya? iya, tapi itu malam-malam pas jadi itu kayak jam 7 malam, jam berapa deh. Karena kan sebelumnya ada acara kan. Nah, itu tuh ketemu di PS karena waktu itu kalau nggak salah Bibi habis surprisein adiknya. Iya, jadi sebenarnya gimana ya? Aku tuh kalau ngomongin hal-hal yang kayak kepergian, hal-hal yang kayak gini menurut aku pribadi ya, ini sudut pandang aku sih, lumayan bikin aku sedih. Bukan lumayan bikin aku sedih, malah kayak kecewa aja gitu. Soalnya ada di beberapa platform orang-orang yang mempergunakan hal tersebut padahal cuma kenal biasa doang gitu, atau cuma DM yang terbalas gitu, diseling-selingin dengan endorsean tuh menurut aku kayak ini orang lagi berduka, terus di capture seakan-akan kenal baik, seakan-akan ABCDFG, abis itu endorse gitu karena engagementnya naik. Itu buat aku kok orang meninggal dijadiin dagangan. Makanya kalau aku pribadi aku sama sekali enggak posting apapun. Tapi aku respect, aku lihat postingan kakak datang ya memang udah ngelayat, titik, that's it, selesai, kelar, nggak pakai yang gimana. Kalau yang lain kan kayak bener-bener itu direct message kayak di capture gitu, kayak menurut aku itu kan personal ya kan. Kita kan nggak bisa nanyain juga kayak dia setuju atau enggak gitu. Jadi kalau menurut aku doa aja sih yang paling penting. Tapi ya hak masing-masing semua juga sih, bebas-bebas aja gitu. Cuman ya gitulah. Iya, emang disayangkan sih. Cuma sangat disayangkan gitu. Kayak jadi kejar-kejaran engagement sih. Sorry ya kalau yang merasa tersinggung, tapi kan ini sudut pandangku. Sensitif sekali pembicaraannya. Next, apakah kakak masih mau jawab atau udah mau diselesaikan? Udah kayaknya. Ya paling kalau misalnya dekat apa ya kita masih sering, dulu sering banget kayak ya jokes receh, kita satu frekuensi lah sama sama Bibi tuh satu frekuensi jokesnya deh. Apa sih jokesnya? Nah, yang gini-gini yang harus diinget, yang seneng-senengnya gitu ya kan? Jokes recehnya apa tuh Kak? Yang boleh sebut ini aja, boleh lah ya, sebut akun Instagram. Boleh. Jadi kayak jokes yang di dagelan, jokes receh kayak gitu, kita suka kirim-kiriman yang receh-receh lah gitu, jadi ada aja pasti. Gitu. Ya kita kenang yang indah-indahnya aja ya kayak. Tuh. Semoga almarhum dan almarhumah diterima di Allah yang sebaik-baiknya, ditempatkan di surga. Amin. By the way Kak, balik lagi ke Kak Gusti.
ini selesai ya, drop the cues-nya. Aku pengen nanya nih Kak, kira-kira semisalnya Kakak kan umurnya sekarang udah 17 tahun ya, gitu ya kan? Sweet 17 ya? Sweet 17, selalu kan stopnya di situ. Iya, betul. Aku aja masih 14 tahun. Betul. Iya. Kan rencananya 2022 akan mengeluarkan beberapa proyek yang Kakak sudah susun lah ya. Yeah. Kalau misalnya ada kesempatan main film lagi kan Kakak juga dulu sempat film kan. Judulnya apa aja sih Kak? Sebenarnya itu bukan film, tapi itu kayak musical yang dibuat film. Waktu itu tahun 2020 itu sempat ada. Baru banget ya? Ya baru banget. Karena waktu itu lagi zamannya PSBB kan, PSBB awal. Gimana caranya kita menghibur orang-orang yang di rumah gitu kan. Dan akhirnya musikal ini dibentuk sebagai film. Dan waktu itu kerjasama dan disutradarai sama Nia Dinata. Gitu. Dan Eki Dance Company, jadi udah kolaborasi yang bagus. Gitu ya? Ya, dan itu mengangkat cerita Indonesia. Dan waktu itu ada kerjasama juga sama Galeri Indonesia Kaya atau Jarum Bakti Budaya, nggak salah. Ya, gitu. Sibuk ternyata ya. Dan iya, tapi emang mencintai. Jarang nge-post story sih Kak. Aku tuh salah satu fans Kak Gusti Pratama. Jadi kalau Kakak posting tuh kayak aku posting lagi. Kenapa ya? Mungkin karena Apakah mau dibuat eksklusif atau? enggak sih, lebih kayak enggak begitu. Anaknya lebih suka kayak living in the moment aja gitu. Kayak beneran jarang ngerekam, jarang apa. Jadi bener-bener kayak semua direkam di kepala. Gitu. Tapi pengen iri sama orang-orang yang bisa nge-share sama semua hal di sosmed gitu karena Tapi Kakak cuma emang nggak interest aja kan? ya pengen sebenarnya bisa kayak gitu. Pengen. Cuma Kenapa kayak Kakak pengen introvert kayak atau apa? kalau introvert sedikit Sedikit introvert ya? gitu. Jadi kadang suka iri marah tuh kayak ih kok seru banget nih kayaknya Seru tiap banget, kegiatannya ada. Sampai semuanya ya, aku taruh yang nggak penting juga ditaruh di situ. Kak, aku pengen dong Kakak kasih motivasi ke Circleist supaya mereka itu bisa termotivasi untuk menjadi seorang Gusti Pratama versi beda. I mean kayak look-nya Kakak lebih bagus lagi. Oke. Motivasi apa tuh yang pengen kasih? Motivasinya paling kerjakan semua hal dengan hati, satu. Yang kedua, jujur sama diri sendiri sih. Itu sih sebenarnya yang dipegang dari dulu sampai sekarang. Pastinya. Ya, Singkat, padat, dan jelas. Dengerin guys, contoh itu. Karena kalau kita mau belajar dan mengadaptasi sesuatu hal yang baru, tapi dengan inovasi tentunya ya, jangan nyontek. Identitasnya tuh harus jelas gitu. Jangan disama-samain, kalian pasti bakalan sukses. Sesuai in the Circle episode 7 ngadirin Kak Gusti Pratama, si tampan yang mematahkan hati para pria-pria karena ceweknya langsung mendadak minta putus. Gitu. Makasih Kakak udah datang. Sama-sama Ratu, udah makasih sharing. juga. Don't forget to subscribe, like, and comment, dan selalu dengerin lagu-lagunya Kak Gusti. Once again ya, aku selalu ngingetin ya buat kalian semua. Please banget ini mah, tolong kalau dengerin lagu itu jangan download yang ilegal karena kita nggak dapet royaltinya. Please Betul download di sekali. Spotify, Joox, Deezer, apa gitu ya. Jangan dong, kesian kita ini. Ya oke gitu aja. Terima kasih, makasih ya Kak Gusti. Terima kasih Ratu. Thank you.